Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita lanjutkan audit sistem informasi pertemuan satunya di part 2 ini. Buat teman-teman yang belum menyimak video di part 1, ditonton dulu ya, disimak dulu supaya nyambung ke part 2-nya ya. Oke, kita lanjut terkait dengan prinsip-prinsip audit sistem informasi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada ethical conduct, berdasarkan pada profesionalisme, kemudian kejujuran, integritas, kerahasiaan, dan kebijaksanaan. Yang kedua, terkait prinsip dari audit SISPO, yaitu fair presentasi, yaitu kewajiban melaporkan secara jujur dan akurat. Yang ketiga ada do professional care, yaitu implementasi dari kesungguhan dan pertimbangan yang diberikan. Kemudian yang keempat yaitu independence, harus independen terhadap audit baik sikap, penampilan, area, ataupun aktivitas yang sedang diperiksa. Kemudian yang kelima ada evidence-based approach. Temuan harus berdasarkan pada bukti fisik dari lapangan. Oke, selanjutnya peraturan standar audit. Di sini untuk standar audit ada 8. Yang pertama ada ISO, yaitu International Standard Organization, ya, keamanan informasi yang umum dikenal secara internasional dalam struktur penomoran yang standar, di mana mengelompokkan standar. Kemudian keunggulannya dari penggunaan ISO yaitu sistem tata kelola keamanan informasi, di mana ISO bersifat lebih rinci dibandingkan dengan COBIT dan menyediakan petunjuk sesuatu dijalankan. ISO juga memberikan petunjuk struktur dan konten kebijakan keamanan informasi, sedangkan kelemahan dari ISO yaitu menjadi pedoman yang berdiri sendiri atau tidak terintegrasi dengan kerangka sistem tata kelola yang lebih luas. Di sini ada beberapa macam ISO, ya, ada ISO IEC 27000, ada ISO IEC 27001, ada 27002. Yang kedua ada COBIT, Control Objectivities for Information and Related Technology. Kemudian ini yang akan kita gunakan ya, COBIT ini. Kemudian yang ketiga ada ISO TR 13335. Kemudian ada IT Baseline Protection Manual. Ada juga ITSEC, kemudian ada juga Federal Information Processing Standard. Ada juga ISO 9000. Kemudian juga ada ITIL, Information Technology Infrastructure Library, di mana seperangkat konsep praktik untuk mengelola layanan IT, pengembangan dan operasi dari IT. Lebih spesifik untuk ITIL ini, terutama memfokuskan terhadap pendefinisian dari fungsi, kemudian operasional, serta atribut organisasi yang diperlukan, di mana manajemen operasional dapat dioptimasi secara penuh dalam 2 kategori utama, yaitu pengolahan aktivitas TI dalam perusahaan. Di sini ada jenis-jenis audit, ya. Yang pertama ada sistem audit, kemudian ada compliance audit, yang ketiga ada product atau service audit. Yang pertama sistem audit, yaitu audit terhadap sistem terdokumentasi untuk memastikan sudah memenuhi standar nasional ataupun internasional. Kemudian untuk compliance audit, ini menguji dari efektivitas implementasi dari sebuah kebijakan ataupun prosedur ataupun kontrol dan unsur hukum yang lain. Sedangkan untuk product service audit, ini untuk menguji apakah suatu produk atau layanan telah sesuai seperti spesifikasi yang telah ditentukan dan cocok digunakan. Ya. Ini jenis-jenis audit. Selanjutnya ada beberapa macam ancaman terhadap aset dari sistem informasi perusahaan. Ada kebakaran,
kemudian variasi energi, ada kerusakan struktural, polusi, intrusi, virus dan worm, penyalahgunaan aplikasi, dan termasuk juga hacking. Keuntungan dari audit, yang pertama menilai keefektifan aktivasi dokumentasi dalam organisasi, kemudian juga memonitor kesesuaian dengan kebijakan, sistem, prosedur, dan undang-undang perusahaan, kemudian juga untuk mengukur tingkat efektivitas dari sistem, kemudian keuntungan lainnya adalah mengidentifikasi kelemahan yang ada di sistem, yang akan mengakibatkan ketidaksesuaian di masa datang. Ada juga keuntungan dari audit menyediakan informasi untuk proses peningkatan, meningkatkan saling memahami antara departemen ataupun antar individu, kemudian juga melaporkan hasil tinjauan dan tindakan berdasarkan dari risiko ke manajemen. Selanjutnya, yang perlu diaudit di dalam sistem informasi adalah yang pertama user, yang kedua manajemen, yang ketiga IT manager, yang keempat adalah IT spesialis, termasuk dalamnya adalah network, database, sistem analis, programmer, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan atau yang perlu disiapkan untuk keperluan audit diantaranya, yang pertama, persiapan yang diperlukan, yang kedua, review dokumen yang diperlukan, yang ketiga, persiapan kegiatan on-site audit, kemudian yang keempat, kegiatan in-site audit, yang kelima, persetujuan dan distribusi laporan audit, dan yang keenam adalah menindaklanjuti audit kepada yang berkepentingan. Tinjauan penting dalam suatu audit TISI, yang pertama, tinjauan terkait dengan fisik dan lingkungan, kemudian administrasi sistem, perangkat lunak, kemudian keamanan jaringan, komunitas, dan integrasi data. Selanjutnya ada evaluasi audit, yaitu kualitas dari audit harus ditingkatkan. Yang perlu diperhatikan oleh audit dalam melakukan evaluasi ada dua, yaitu evaluasi pasca audit dan evaluasi audit tahunan. Untuk evaluasi pasca audit dilakukan untuk mengetahui, yaitu yang pertama kepatuhan pelaksanaan audit terhadap kebijakan dan prosedur, yang kedua efektivitas audit, yaitu pencapaian sasaran dan tujuan audit, kemudian efisiensi audit dari sisi waktu, tenaga, maupun biaya, kemudian kinerja, sikap, dan tingkah laku dari audit, kemudian kepuasan audit terhadap hasil audit dan menpro, terakhir hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk audit di masa yang akan datang. Untuk jenis dan kelompok pendekatan audit SI dan metode audit SI, yang pertama kita bahas adalah jenis pendekatan audit SI, yaitu pendekatan temuan. Ya, di sini fokus utamanya pada jenis kesalahan yang terjadi dalam suatu SISPO. Untuk pendekatan kendali, di sini pengetahuan auditor yang mengandung dua perilaku terhadap komputer, yaitu komputer digunakan sebagai alat bantu auditor dalam melaksanakan audit, kemudian komputer dijadikan sebagai target audit. Ya. Selanjutnya pelompokan audit SISPO yang dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, auditing around the computer, yaitu pendekatan audit di sekitar komputer. Auditor dapat mengambil kesimpulan dan merumuskan opini dengan hanya menelaah dari struktur pengendalian dan melaksanakan pengujian transaksi. Keunggulan dari metode dari audit around the computer, yaitu pelaksanaan audit lebih sederhana, kemudian auditor yang memiliki pengetahuan minim di bidang komputer dapat dilatih dengan mudah untuk melaksanakan audit. Kemudian pendekatan yang kedua, audit with computer, yaitu untuk kegiatan pendukung dan administrasi yang sering digunakan, meskipun sistem klien yang diaudit telah berbasis komputer. Kemudian yang ketiga, audit through the computer, di mana auditor melakukan pemeriksaan langsung terhadap program dan file komputer pada audit SI berbasis TI.
Keunggulannya di sini untuk pendekatan yang ketiga, auditor memperoleh kemampuan yang besar dan efektif dalam melakukan pengujian terhadap sistem komputer. Auditor juga akan merasa lebih yakin terhadap kebenaran hasil kerjanya. Kemudian, auditor juga dapat menilai kemampuan sistem komputer tersebut untuk menghadapi perubahan lingkungan. Selanjutnya, ada 3 kategori strategi ketika audit track the computer. Yang pertama, test data approach. Yang kedua, parallel simulation. Yang ketiga, embed audit module approach. Untuk test data approach, menggunakan data masukan yang telah disiapkan auditor dan menguji data dengan salinan dari perangkat lunak aplikasi auditan. Sedangkan untuk parallel simulation, auditor harus membuat suatu program yang mensimulasikan fungsi utama tertentu dari aplikasi yang sedang diuji. Sedangkan untuk embed audit module approach, suatu teknik satu atau lebih modul program tertentu diletakkan di suatu aplikasi untuk mencatat secara tersendiri serangkaian transaksi yang telah ditentukan ke dalam file. Selanjutnya, metode proses audit SISPO. Di sini metode dalam proses audit sistem informasi dapat dilakukan ada beberapa langkah. Yang pertama, metode pemahaman, di mana mendokumentasikan aktivitas yang mendasari kontrol objektif, melakukan interview, mendokumentasikan proses yang berhubungan dengan sumber daya IT. Langkah yang kedua, evaluasi kendali, yaitu menilai keefektifan dari control measure, mengevaluasi kesesuaian control measure, kemudian melakukan proses dokumentasi yang sesuai dihasilkan, dan tanggung jawab. Langkah yang ketiga yaitu menilai kepatuhan. Di sini menjamin kontrol measure yang ditetapkan, mendapatkan bukti langsung dan tidak langsung untuk periode yang dipilih dalam menjamin prosedur telah dipatuhi untuk periode yang direview dengan alat bukti. Selanjutnya, melakukan review terbatas tentang kecukupan proses deliverable, kemudian juga menentukan tingkat pengujian subtatif dan kerja tambahan yang dibutuhkan untuk menyediakan jaminan proses IT adalah cukup. Langkah yang keempat, penilaian risiko, di mana yang pertama memperkirakan risiko dari kontrol objektif yang tidak dipenuhi dengan menggunakan teknik analitik dan atau mengkonsultasikan sumber-sumber alternatif. Kemudian juga mendokumentasikan kelemahan kendali serta ancaman dan kerawanan yang dihasilkan. Kemudian juga mengidentifikasikan dan mendokumentasikan dampak yang potensial maupun aktual. Yang keempat, menyediakan informasi komparatif. Selanjutnya, ada 3 pendekatan dalam melakukan audit atas pengembangan sistem. Yang pertama ada concurrent audit, yaitu auditor merupakan bagian dari tim pengembangan sistem. Tugas dari seorang auditor untuk membantu tim pengembangan dan meningkatkan kualitas sistem pengembangannya. Yang kedua, ada post-implementation audit, di mana auditor melakukan audit setelah tahap pengembangan sistem selesai dilakukan, guna mengevaluasi sistem yang nantinya akan diteruskan atau dihentikan atau dimodifikasikan. Yang ketiga, general audit, yaitu audit menilai pengendalian atas pengembangan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait manajemen. Manajemen dapat diartikan juga sebagai seni mengatur sebuah perusahaan atau pekerjaan dengan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengontrolan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Jenis manajemen di sini ada 5. Yang pertama, segi tingkatannya. Yang kedua, klasifikasi dari pengertian manajemen. Kemudian manajemen menurut sifatnya. Kemudian juga klasifikasi manajemen menurut fungsinya. Dan yang kelima, fungsi manajemen. Selanjutnya, sistem pengendalian internal. Yang pertama, sistem pengendalian umum. Sistem pengendalian umum yaitu manajemen menetapkan kebijakan yang dirumuskan untuk melaksanakan di dalam perusahaan.
Setiap orang melaksanakan kebijakan ini dengan memberikan tanggung jawab untuk setiap pekerjaannya dalam batasan telah ditetapkan dalam suatu peraturan. Pengendalian umum merupakan sistem pengendalian internal komputer yang berlaku umum, yaitu meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebuah perusahaan guru. Artinya, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pengendalian internal berlaku untuk seluruh kegiatan komputerisasi pada perusahaan. Pengendalian umum diklasifikasi menjadi pengendalian organisasi dan manajemen, kemudian pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi, pengendalian terhadap pengembangan operasi sistem, kemudian pengendalian terhadap perangkat lunak sistem, dan pengendalian terhadap IT. Jenis pengendalian umum dan kategori pengendaliannya ada organisasi dan manajemen, ada piranti lunak dan keras, ada pengendalian akses, ada data dan prosedur, ada pengembangan sistem baru, ada pemeliharaan program, dan ada dokumentasi. Selanjutnya ada pengendalian pucuk pimpinan, yaitu sistem pengendalian internal yang ada pada suatu perusahaan yang mendorong keterlibatan, kepedulian, dan tanggung jawab pucuk pimpinan perusahaan terhadap kegiatan IT pada perusahaan. Di mana pucuk pimpinan adalah direksi terdiri dari direktur utama, kemudian para direktur lainnya yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh operasional perusahaan termasuk teknologi komputer. Seorang auditor dapat menganalisa terhadap top manajemen dengan salah satu cara dengan melihat bagaimana top manajemen terkait dengan sistem informasi, apakah layak menjalani tugas pokok dan fungsinya. Kemudian top manajemen bertanggung jawab untuk membuat master plan sistem informasi, yaitu meliputi rencana jangka panjang maupun jangka pendek. Penyusunan rencana meliputi 3 hal. Yang pertama, mengetahui kesempatan dan masalah yang dihadapi organisasi, sehingga teknologi informasi dan sistem informasi dapat digunakan secara efektif. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan teknologi dan siswa yang diperlukan. Dan yang ketiga, membuat strategi dan taktik yang diperlukan untuk memperoleh sumber daya. Selanjutnya ada jenis perancangan pengendalian dibagi 2. Yang pertama, strategi plan bersifat jangka panjang. Ada penilaian terhadap kondisi TI saat ini, kemudian bagaimana kekuatan, kelemahan, serta tantangan dan ancaman saat ini. Kemudian yang kedua, tujuan dan arah jangka panjang, yaitu jasa informasi masa depan harus disediakan. Strategi keseluruhannya terhadap intraorganisasi maupun introorganisasi. Selanjutnya, strategi pengembang. Visi di bidang IT, aplikasi masa depan, kebutuhan dana, kemudian pendekatan dari monitoring terhadap pelaksanaan strategi. Untuk jenis perancangan pengendalian yang kedua, yaitu operational plan bersifat jangka pendek. Di sini ada 3, ada operational plan progress report, kemudian yang kedua ada initiative to be undertake, kemudian yang ketiga adalah implementation scheduler. Untuk part 2-nya cukup sampai sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.